interview gue di tengah sawah. Sampai om gue itu tanyain, lu ngapain di situ? Sebentar lagi interview gitu. Gue bilang lagi usaha gitu. Nah akhirnya Kosong bilang waktu itu kalau lu keterima di Ting, usaha lu mau diapain gitu kan. Gue bilang aja langsung likuidasi aja. Udah. Bahasa keren banget. Likuidasi aja gitu. Likuidasi aja. Jadi waktu itu ibu gua telepon, "Mat, ada cash berapa?" gitu. Waktu itu buat apa itu? Gua bilang gitu. Ini anaknya Pade mau masuk inilah istilahnya, mau masuk suatu ini, butuh duit, mau jual sawahnya gitu. Nah, ibu gua bilang, ibu gua pengen kalau sawah ini jatuh masih di lingkup keluarga gitu. Karena kan ini kan warisan dari kakek yang di Kendal juga. Nah waktu itu tanya gua ada cash berapa, gua ada cash gini kan, tuh yang banyak, yang lumayan lah tadi gua kumpulin dari situ. Cash buffer juga dari hidup gua juga udah ada ini, gitu posisinya. Ya udah ada, dan waktu itu ya udah kirim ke ibu gitu buat bayar nisawa. Ya udah karena gua nurut, gua kirim aja semua langsung. Semuanya. Gua tanpa pikir panjang, Sam. Karena nggak nego juga. Nggak nego juga. Karena waktu itu kan ya kalau prinsipnya kalau ibu gua minta apa gua langsung kasih gitu, Sam. Waktu itu ya udah gua kasih tanpa pikir panjang gitu. Gua kasih, terus besokannya gua mikir waktu wah ini gimana gitu. Jadi kasih dulu. Tapi baru mikirnya ke belakang. Waduh, gua sisa segini lah gitu. Beberapa bulan doang. Wah. Tapi di bisnis gua gimana ini ke depannya gitu kan. Nah, waktu itu mikir ya sambil invest juga kan waktu itu. Nah, waktu itu kebetulan banget gua kenal Ting, Sam. Waktu dari mana? Waktu habis gua kasih duit sama ibu dari itu, pokoknya dari YouTube-nya Pak Dodi lah. Gua kan sering mantengin YouTube-nya Pak Dodi kan. Nah waktu itu ada Pak Dodi sama Pak John kan waktu itu. Nah di situ gua ngelihat wah ini lumayan juga nih, kayaknya orangnya oke juga buat ngajarin saham gitu. Karena kan yang lain gua pengalaman sempat masuk di platform lain kurang bagus gitu. Dari pembelajarannya kurang bagus, komunitasnya juga bocil-bocil semua. Karena kan kalau kita ini kan Sam, kalau kita udah punya ilmu yang lumayan advance lah istilahnya. Kalau masuk di grup-grup bocil kan ngapain gitu kan? Ya mending gua belajar sendiri gitu. Lu nyari yang next-nya lagi. Iya, gitu. next level lagi gitu. Nah, dari situ wah, mantep nih. Nah, dari situ gua melihat ada Pak John kan waktu itu bikin SML lah waktu itu. Stock Music Love. Gua tungguin tuh. Kan ada beberapa batch kan itu sebelumnya. Nah, gua pengen lah itu untuk kan harganya harganya mungkin rada mahal, cuman di gua masuk gitu harganya. Tapi lu nggak daftar waktu itu? Belum, gua masih nunggu yang batch selanjutnya karena kan yang terakhir itu kan kapan gua? 2021 Januari kan. Nah, yang terakhir kan 2021 Januari kan. Nah, gua tungguin aja tuh, pantengin terus. Belum join. Berarti lu masih bergabung di komunitas yang satu lagi gitu? Ya, komunitas bocil, cuman gua udah out aja gitu. Boleh sebut gak namanya, Pak? Jangan. Atau istilah? Jangan. Jangan, gak boleh. Jangan pokoknya. Nah, tapi komunitasnya masih ada sampai sekarang? Ada sih, ada. Ya, jangan sebut lah. Bocil lah. Gue mancing aja nih. Tahu mau sebut gitu. Jangan. Nah, waktu itu memang gue nungguin banget Sam. SML ini karena waktu itu kan gue masih ada sisa lah buat belajar itu. Nah, waktu itu nunggu sampai chat Koso bagi gitu, kapan nih buat ada lagi gitu. Oh, chat ke PC langsung. Ke Kosum kan. Oh, tunggu dulu. Masih dipersiapin gitu waktu itu. Belum ada lagi.
waktu itu setelah gua tunggu-tunggu, nah itu sambil gua mikir-mikir Sam, wah ini bisnis gua gimana gitu. Tapi masih jalan kan sebenarnya? Masih jalan bisa aja. masih gua orderan ada tapi gua masih masih tawar-tawarin lah. Iya. Kan order nggak tentu juga per bulan Iya. itu bisa dapat closing gitu kan. Nah sambil belajar juga waktu itu ternyata bukan SML lagi, cuman itu Ganti waktu nama. itu ganti nama TRI waktu itu. Iya. Nah gue lihat harganya ya segitulah, harganya double digit kan. Iya. Dengan kondisi gua, cash gua segitu Oke. waktu itu yang setelah gua kirimin ke ibu gua, gua nggak cukup lah buat belajar di TRI Oke. ini. Oke. Nah dengan cash gua yang cash Nggak cukup cash tuh gua saat nggak itu. cukup, ya gua akhirnya ya tunda dulu lah. Oke, nggak masuk lah. Nggak masuk lah istilahnya. Tapi bagus nih, kayaknya bagus. Iya. Cuman Kok bisa tahu? dari Pak Dodi itu Pak Dodi sama Pak John Ya. ngejelasin bang, waktu itu gua nggak minat banget Sam bang, karena kan gua Riba. Islam riba nggak boleh kan. Iya, nggak Tapi dari situ gua belajar kalau bank itu penting untuk Oke. ekonomi gitu Sam. Iya. Jadi wah mantep nih orang gitu kan. Iya, paham. Jadi waktu itu ya gua nungguin, terus ternyata di TRI ini ada scholarship teh Oke. Sam. Jadi kan syaratnya buat scholarship kan, buat apply kan bikin analisa kan. Iya. 10 lembar waktu itu. Iya. Nah, waktu itu gua ya udah coba apa yang gua pelajarin, gua tulis aja. Oke. Terus gua tulis waktu itu emitennya yang gua apply BC Sam waktu itu. BC. Ya. Kenapa BC? Karena gua waktu itu kalau gue itu setiap sore itu jalan-jalan Sam. Jadi kan perkampungan ini kan banyak sawah kan. Iya. Gua jalan-jalan sore gitulah Banyak di sawah. Wah banyak jagung, banyak masih hijau-hijau gitu Iya. kan. Nah gua berhenti di gazebo waktu itu, di salah satu gazebo. Gua nemuin bungkus beri jagung waktu itu. Nah, selama gua kenal saham, gua ada habit baru, Sam. Jadi Apa? habit barunya itu setiap ada produk, gua penasaran ini yang bikin siapa gitu. Oke. Ya, siapa tahu TBK bisa bisa diinvest gitu. Oke. Bisa dibeli lah. Iya. Nah, jadi gua pertama kenal BC itu dari situ, Sam. Walaupun gua diri sebelumnya dari dulu itu pakai benih ini. Tapi lu nggak tahu. Gua nggak tahu kalau perusahaan ini TBK. Oke. Jadi gua ada bungkus, ada BC Internasional TBK. Wah, menarik nih. Nah, jadi dari situ ternyata bagus juga perusahaannya. Jadi waktu itu gua bikin lah itu analisa BC waktu itu 10 lembar. Oke. Buat di-apply ke scholarship Ting 2021 itu ya. Ya. Tahun kemarin kan. Nah, gua nunggu tuh. Gua apply, gua bikin BC itu kurang lebih sebulanan lebih lah. Sebulanan. Jadi kan ada apa ya namanya? Ada syarat tertentu yang gua belum paham sih waktu itu. Oke. Jadi kan ada syaratnya apa sampai gua screenshot tuh. Di kan syaratnya gua screenshot, gua taruh di laptop waktu itu. Oke. Jadi ini kurang ini pelajarin apa ini gitu. Oke. Ya udah gua bikin itu sebulan lebih. Nah, akhirnya gua apply lah tuh ke scholarship. Keterima. Nah, waktu itu keterimanya nggak langsung karena setelah apply itu gue tunggu dulu beberapa hari karena kan nggak mungkin langsung lah. Oke. Gue kirim. Nah terus setelah beberapa hari itu gue langsung PC ke Kosum. Pak, ini saya udah Apply scholarship, apakah diterima atau tidak? Oke. Nah waktu itu ya akhirnya setelah gue bilang ke Kosum, nah akhirnya dicek. Ya. Habis itu diterima waktu itu, alhamdulillahnya gitu, diterima scholarship. Oke. Nah ternyata setelah gue masuk itu ternyata gue pokoknya apa ya namanya ya, materinya itu gue terkejut lah istilahnya. Oke. Materi-materi study case dari Ting gitu, dari awal sampai akhir. Sampai ada financial segala macam 10 tahun gitu kan. Gua pokoknya kaget lah istilahnya, wah ada kelas yang bagusnya seperti ini gitu. Oke. Dan gua scroll komunitasnya pun bahasanya
Bahasanya beda sama yang lain, sama yang grup bocil tadi. Wah, emang yang bocil tadi pembahasannya gimana? Bahasan kan waktu itu gua tuh pengennya value investing yang benar-benar value investing yang lanjutan gitu, Sam. Ya. Di bocil bahasnya masih tarik garis, Sam. Oh, gitu. Kalau Kalau editing kan ada bahas ini, harga ini, apa berita apa namanya? Bahas-bahas apa namanya? Terms yang nggak gua pahamin gitu, bisnis yang belum gua pahamin gitu kan, bahasanya gitu-gitu kan. Jadi ini rasanya gua sangat cocok lah. Ngerasa udah pas nih. Ngerasa pas banget waktu itu. Nah, waktu itu kebetulan banget nih, Sam. Iya. Setelah gua masuk beberapa minggu ya kayaknya. Iya. Berapa hari apa minggu gitu, pokoknya ada lowongan. Nah, ada lowongan waktu itu di situ. Nah, gua tanpa pikir panjang gua langsung kontak ke Pak John waktu itu. Gua kontak personal chat lah, PC langsung ke Pak John waktu itu. Pak John, saya tertarik buat jadi analisnya Think. Saya siap buat nggak dibayar waktu itu. Nah, jadi gua mikirnya. Padahal kondisi mepet juga. Iya. Mepet banget. Jadi waktu itu gua berpikir, gua mau kerja di sini. Ya udah, kalau gua nggak dibayar, gua tarik dikit lah dari porto gua buat biaya hidup gua sehari-hari di Jakarta gitu. Nah, jadi waktu itu balasannya Pak John, ya udah kamu tulis CV aja waktu itu biar di consider gitu, biar dipertimbangin gitu. Nah, waktu itu gua tulis CV, Sam. Tulis CV gue begini. Pokoknya gua yang tekanin itu gua tertarik banget sama investing ini dan gua siap belajar. Sama siap pokoknya enggak, waktu itu enggak siap digaji, tapi siap ditempatkan dimanapun dan digaji berapapun. Ya, waktu itu gua namanya gitu. Jadi gua ada ketertarikan lebih lah di dunia value investing ini terutama. Nah, jadi waktu itu ya udah gua apply, gua expect nggak diterima. Karena kan gua latar belakang dari SMK kan. SMK dan nggak ada di dunia finance juga. Tapi gua udah belajar lah istilahnya di accounting segala macam gitu, dari buku-buku lah gitu. Nah, jadi setelah beberapa hari apply, gua dapat telepon dari Kosum waktu itu. Gua kaget waktu itu, nih siapa nih telepon gitu. Waktu itu kan siang-siang itu Kosum telepon. Halo Rahmat, kamu kan udah apply. Bisa disiapkan jadwal buat interview gitu waktu itu. Nah, gua belum siap dong waktu itu karena di lingkungan kakek gue itu sinyalnya ini, Sam, sinyalnya nggak bagus. Nggak ada sinyal malah. Tapi telepon bisa waktu itu. Karena kan ini interviewnya via Zoom kan. Nah, ya udah gua ini Pak, saya siapin untuk interview jam 4 sore waktu itu. Nah, setelah gua siapin, ya udah gua ke sawah aja. Gua ke sawah waktu itu buat interview, Sam. Ke tengah sawah gitu. Di tengah sawah di gazebo yang sinyalnya tuh bagus lah istilahnya. Nah, waktu itu ya udah interview gua di tengah sawah. Sampai om gue itu tanyain, "Lu ngapain di situ?" Bentar, lagi interview gitu. Gua lagi interview, ditanyain lagi ngapain gitu. Ya udah gua interview segala macam. Waktu itu interviewnya ditanyain kan gua bikin BC kan. Kenapa bikin BC, ceritain dong di sini gimana gitu kan. Nah, waktu itu ceritain di sini gimana. Terus gua lagi ngapain di kegiatannya di Sumatera gitu. Lagi dagang kan saat itu. Gua bilang lagi usaha gitu. Nah, akhirnya Kosong bilang waktu itu kalau lu keterima di Think, usaha lu mau diapain gitu kan. Gua bilang aja langsung likuidasi aja. Udah. Bahasa keren banget. Likuidasi aja gitu. Likuidasi aja? Iya. Udah bilang itu likuidasi aja lah gitu. Terus habis itu selesai, gua nggak expect kalau diterima, Sam, waktu itu. Nah, waktu itu gua nggak expect diterima. Ya udah. Kalau udah ini udah interview ya udah tunggu hasilnya aja. Karena emang maksudnya lu juga udah sering apply juga, kadang keterima dan kadang enggak juga. Kadang enggak terima. Nah, waktu itu kebetulannya malam-malam dikabarin lah dari Kosong. Malam itu juga. Kamu keterima. Kapan?
kamu keterima nih. Wah, gua kaget dong. Wah, aduh. Bisa Aku keterima. likuidasi bener kan ya. Aduh. Gua kaget dong. Wah, diterima. Kamu kapan siapnya ke Jakarta? Iya. Kalau malam ini terbang ya udah siap gitu. Saat ini juga. Nah, Oke. waktu itu gua bilang besokannya buat langsung ke Jakarta waktu itu. Nah, bawa barang-barang, bawa motor gua sekalian juga. Besokannya langsung. Besokannya juga waktu Waduh. itu. Nah, dari situ ya udah langsung aja. Itu likuidasi semua bisa juga. Oh, langsung jual cepet. Enggak, cuman kan ini istilah aja Sam. Likuidasi ini kan istilah doang kan. Ya udah barangnya masih ada, cuman kan gua tinggalin aja gitu. Oke. Jadi ya udah gua ke Jakarta terus cutting waktu itu. Oke. Nah, waktu itu kan di apartemen kan. Iya, masih. iya. Dan gua pun waktu itu karyawan pertama juga. Iya. analis Mamat pertama nih 001 teman-teman. Iya. Ya, ini karyawan pertama. Norek Jadi kalau emang ada cerita apapun tentang Ting ini Mamat yang Iya. saksi ya nih. Ya, Udah waktu paling itu. lama. Ya menemanin Ting berjalan inilah. Iya, dari namanya belum Ting ya, dari TRI ya. Ya, waktu Ting itu ya. Research Institute waktu itu Iya. ya. Terus jadi saat itu masuk. Ya udah masuk waktu itu ya udah di train langsung sama Kobili, Kosum, terus Pak John, Twitty bikin lah itu study case pertama gua. Ya. BC waktu itu. BC. Nah, waktu itu ya. Ya buat teman-teman yang mau nonton BC ada di website kita. Ya, harus subscribe. Kalau mau nonton Mamat waktu itu karena Mamat udah perkembangan Mamat nih Iya. kenceng banget. Ya Mamat. dari di sini pun gua setelah belajar di Ting tahu frameworknya bagaimana gitu kan. Ada banyak banget kan yang dipertimbangin kalau kita mau beli suatu perusahaan kan. Karena apa saham gini nggak cuma saham kan, karena bisnis sebenarnya ada bisnis di belakangnya gitu. Ada banyak faktor yang buat kita harus cari dulu, cari analisa dulu kan. Sebelum kita memutuskan untuk membeli, gitu, invest. untuk membeli. Dan gue pun belajar banyak banget lah di sini. Belajar banget dari Sam juga, dari Kosum, dari Kobili, dari Pak John juga banyak banget lah pokoknya belajar. Berarti sekarang udah full time, Mat? Full time apa? Investor? Enggak dong. Enggak, iya. Full time di Ting lah. Full time di Ting. Ya, tapi kalau dari Porto doang sebenarnya mau hidup, wah udah sanggup kan. Sanggup lah. Bisa lah. Udah bukan sanggup lagi ya, Mamat kalau balik ke kampung udah jadi juragan. Jangan kelihatan Sam, kalau di kampung kalau kaya tuh jangan kelihatan Sam. Ntar ada orang pelus dengkul lagi. Buat pinjem dong. Itu cuma dengkul dia lus. Kelihatannya biasa-biasa aja. Jangan terlalu kelihatan lah istilahnya. Ya kalau mau ngasih orang ya ngasih yang membutuhkan aja. Bukan yang buat pinjem-pinjem gitu. Biasanya kan pinjem buat apa? Buat nggak jelas kan. Iya, buat nggak jelas. Ntar uangnya juga. Makanya juga balik kapan kan nggak tahu. Ya mending kau balik. Iya, kalau nggak balik. Kayak pernah lu cerita ya, ada yang lu pinjemin uang ke orang. Iya. Nggak balik-balik. Nggak balik-balik. Lu yang mau tagih, dia yang ini ya, dia yang galak. Aduh. Iya. Jadi sebenarnya sekarang Mamat ini full time di Ting. Ya ikut buat Ting buat jadi lebih baik lah ke depannya gitu. Kalau tiba-tiba ya apa namanya? Ya karena kan lu ini kan berarti lu sekarang umur berapa, Mat? Kayak gua sekarang 23. 23. Udah rencana merit belum? Belum sih untuk saat ini belum. Ya. Tapi kan one day misalnya kalau merit apakah lu akan kepikiran enggak lu akan tetap di Jakarta atau lu akan balik ke Kendal gitu? Gua planning sih tetap stay di Jakarta sih, Sam. Tetap stay. Ya, tetap stay di Jakarta. Karena gua dari dulu tuh ada impian, Sam. Waktu gua di Palembang tuh gua ada impian setiap gua beli bahan baku kan pasti ke toko-toko di kota Palembang kan. Nah, di toko-tokonya itu orang Chinese semua, Sam. Nah, jadi gua pengen ada impian gua bisa bergaul lah. Bergaul bisa bisa berteman lah dengan orang-orang Chinese ini karena kan toko-toko kan semua Chinese kan. Jadi kalau gua bergaul bisa istilahnya bisa nego, bisa dapat barang lebih murah. Nah, ini impian gua ini terkabul ketika masuk di Ting. Teman-teman gua Chinese semua sekarang. Ya itu
Karena kan dari gua melihatnya itu apa ya namanya, nggak apa, gua ngelihatnya gua bisa belajar dari orang-orang yang benar-benar pikirannya ya di invest gitu kan, bukan yang di lain-lain gitu. Kalau gua ngelihatnya gitu. Paham. Kalau ibu suruh balik gimana, Mat? Jangan dulu. Oh, jangan dulu. Waduh, berarti ini Jangan ada dulu. perubahan nih. Kalau waktu itu ibu bilang apa, langsung iya bu gitu. Kalau In sekarang terms beda beda kondisi bro. oh beda kondisi. Ya, Jangan dulu bu jangan gitu. dulu. Ya, karena kan buat perjalanan karir juga kan buat kehidupan selanjutnya juga kan. Ya. Jadi kalau balik mau ngapain di Kendal gitu kan. Oh, jadi full time, udah bisa full time. Jangan. Oh, jadi juga kan. Jangan di sini aja kan. Kalau investor itu kan kalau sendirian itu nggak bisa maksimal lah Sam. Jadi kita perlu buat diskusi antar orang gitu, buat ngelihat perspektif orang-orang lain gitu. Kita bisa diskusi, bisa kepikiran ide juga yang lain gitu. Kalau kita sendiri di depan laptop mulu nggak komunikasi orang lain kan nggak dapat ide yang bagus juga buat invest gitu kan. Karena saling ngobrol, saling diskusi, saling menajamkan. Ya gitu. saling dapat insight banyak lah. Dan dapat ide juga ya, Mas. Dapat ide juga. Dapat ide juga. Ya mungkin ini ada pertanyaan terakhir kali ya, Mas. Ya. Ada nggak sih sejauh ini kan lu invest sudah cukup lama ya. Ya. Ada nggak sih mungkin saham atau pengalaman di saham yang paling berkesan gitu misalnya? Ada. Waktu itu memang kan gue shifting dari trading ke investing itu kan di 2020 kan, 2020 awal lah. Di Mei lah. Waktu itu krisis, udah gue merenung, gue shifting langsung. Gue pelajarin banyak. Nah yang gue pelajarin banyak itu waktu itu Peter Lynch. Jadi di Peter Lynch itu di One Up itu kan ada perusahaan yang turnaround, stalwart segala macam. Nah itu tuh kategorinya ada beberapa kan tuh. Kategorinya ada beda-beda waktu itu. Nah setelah gua pelajarin, ketemu emiten waktu itu MLIA waktu itu. Nah waktu itu gua ngelihat MLIA ini sudah pernah turnaround di 2018. Karena Peter Lynch bilang kalau turnaround itu salah satu cirinya itu dia ngelepasin anak usahanya yang rugi. Dan gua melihat itu di MLIA waktu itu. Dan gua ngelihat kan MLIA ini kan punya dua divisi kalau nggak salah, kaca lembaran sama keramik kan. Mulia keramik sama Mulia Glass waktu itu. Nah waktu itu gua ngelihat sebelum 2018 itu ada rugi, ada kecil gitu. Nah setelah gua lihat lebih dalam itu ternyata yang bikin rugi itu si keramik. Mulia keramiknya yang rugi di segmen operasinya. Nah setelah itu gua ngelihat, wah ini setelah dijual nih Mulia keramik langsung turnaround dia Sam. Gua ngelihat gitu. Jadi gua ini kan udah terjadi ya. Ini udah terjadi, jadi ceritanya enak gitu. Oh ternyata setelah turnaround sahamnya terbang. Nah dari situ setelah terbang jatuh lagi Sam. Nah waktu itu memang gua dapat berita Sam waktu itu. Kan harga gas waktu itu kan di insentif diturunin kan ke $6 lah. Nah waktu itu gue mikirnya simpel Sam. Jadi beban gas berapa? Kan udah tahu. Kan gas kan diturunin berapa persen? Ya udah kurangin aja. Berapa persen itu kan murni ini ya Sam. Murni untungnya dia kan. Nah waktu itu murni untungnya ini ternyata bikin PE-nya itu kecil sekali saya waktu itu. BP jadi lebih cepat cepet banget. Cuman waktu itu gue masih belum tahu ada di MLIA ini ada equitasnya negatif waktu itu. Gue takut waktu itu. Makanya gue beli cuman dikit banget, 20% porto lah. Gue beli waktu itu di dikit 8. Tapi 20% porto ya, Mat? Iya. Kalau dikit itu nggak banyak, kok yang dikit tuh yang 1%. Yang punya 31 baru dikit, kok 20% udah. Nah waktu itu ya segitu, gue beli di 800-an waktu itu. Ya BP-nya ya 2 kali BEP lah. Terus waktu itu gue beli di situ ternyata terbang tuh sampai 1.200 gue jual waktu itu.
lumayan lah bisa Ya, 50% bisa oke ya. ini 20%-nya gua itu bisa nutupin kerugian gua waktu COVID. Oke. Waktu COVID dulu. Paham. Nah, dari situ gua semakin penasaran lagi tuh, gua cari lagi buat perusahaan yang sama nih yang turnaround macam Emilia ini. Oke. Nah, terus gua dalemin lah itu buat cari-cari sampai akhirnya kenal Ting. Oke. Nah, waktu itu juga keputusan gua jual pun salah juga. Oke. Karena gua belum punya framework yang seperti Ting waktu itu. Salahnya di mana? Salahnya pertama gue beli dikit karena ekuitasnya negatif. Yang kedua, gue terlalu cepat ngejual. Karena kan kalau ngelihat peta persaingannya industri kaca, waktu itu masih bagus-bagusnya, Sam. Oke. Harga masih bisa naikin dan labanya masih bisa tumbuh banyak banget. Oke. Nah, waktu itu karena gue belum paham yang framework seperti Ting, gue langsung jual aja karena kan udah naik gitu ceritanya. 1,5 kali lipat lah. Ya, oke. Nah, ya mungkin beda cerita kalau gue udah ketemu Ting. Ya. Gue udah tahu peta persaingannya, gue udah tahu apa yang harus diperhatikan. Kan bisa hold lebih lama lah istilahnya. Pertimbangannya bisa berbeda. Ya, pertimbangannya bisa berbeda juga. Nah, terus itu pertama ya, yang paling. Emang ada lagi? Ada lagi yang baru-baru ini. Oke. Masih baru nih. Masih hot, fresh. Masih fresh. Hot, apa, Mat? Wim. Ya. Apa tuh? Wismilak inti makmur. Oke. Nah, kenapa gua bisa ngelirik Wismilak karena waktu itu kan kita lagi ini kan Sam, lagi ngobrol lah, lagi diskusi pagi-pagi kan. Waktu itu abang-abang yang muda-muda mas rokoknya sekarang biru nih. Rokoknya Evo. Nah, gua penasaran dong. Evo ini kan produknya Wismilak kan. Ya udah gua dalamin sesuai frameworknya Ting. Gua rasa Wim ini menarik gitu. Gitu. Ya, sangat menarik malahan. Apa yang bikin dia menarik? Jadi dia kan sukses buat produk barunya ini kan. Iya. Produk barunya ini itu Evo waktu itu. Nah, Evo ini pertumbuhannya masih bisa tumbuh mentok lah. Istilahnya sampai 3 miliar batang ya. Karena Wim ini kan produsen rokok yang golongannya tier 2. Kan perusahaan rokok ini ada tier 1 sama tier 2. Bedanya apa tuh? Nah, bedanya tier 1 itu cukanya lebih mahal. Dan tier 2 ini cukanya lebih murah. Nah, jadi Diplomat Evo ini saingannya Sampurna sih. Jadi produk Sampurna Milk ini lawannya Evo. Rokok mil juga nih berarti? Ya, rokok mil juga. Nah, gua penasaran dong. Jadi kan lo bilang orang-orang pada pindah ke Evo waktu itu. Jadi lu cek tuh di situ. Cek aja. Di warung berapa nih? Sampurna Milk 28.000. Terus Evo berapa? Cuma 20.000. Wah, ternyata ada ini dong, ada perbedaan harga yang 8.000 ya berarti? 8.000 nih. Itu bisa buat makan kali ya, 8.000. Bisa buat makan 8.000, iya bener. Jadi ya gue dalemin lagi lah waktu itu. Dan gue penasaran juga, ini kenapa bisa mirip gitu. Gue coba juga waktu itu sama Ramil, sama Diplomat Evo. Gue kebetulan perokok sosial lah. Perokok sosial. Waduh. Ngerokoknya nggak sering lah. Ya coba-coba aja gitu. Kok nggak apa-apa, yang nggak boleh minum dan mabok ya. Ngerokok masih boleh. Ke tes produk ya, tes rasa ya. Tes produk gua kalau nggak langsung tes produk tuh kayak gimana gitu lah. Nggak bener-bener ngeklik lah istilahnya. Merasakan langsung kan dan di situ gue mikir untuk dengan rasa yang sama dengan harga yang berbeda pasti orang-orang pilihnya Evo gitu. Iya, kalau rasa mirip harganya beda jauh ya milih lebih murah waktu itu. Nah, dari situ kan bisa terconfirm lah. Nah, cuman waktu itu gue kan coba sendiri kan. Gua bisa aja bias gitu waktu itu. Ya udah cobain aja ke cobain aja ke abang-abang nasi bebek waktu itu. Gua ngeliat abang-abang nasi bebek rokoknya Sampurna Milk. Ya udah gua suruh coba aja.
Gua suruh coba aja. Lo kasih dia gitu? Kasih, Bang nih cobain satu. Ini mirip sama warna milk. Oke, dicoba. Dia coba, dia bilang ya mirip. Ya mirip gitu. Nah, setelah itu ya udah confirm. Berarti bener dong. Iya. Produk rasanya ini mirip nih. Iya, rasanya mirip dan setelah ngelihat lebih dalam ternyata pertumbuhan Evo ini kan meningkat signifikan sekali ya, double digit terus kan. Oh ya? Growth-nya ini kan volumenya. Oke. Nah, cuman growth-nya ini akan mentok di 3 miliar batang. Oke. Nah, karena tapi kondisi itu belum 3 miliar batang. Iya, masih belum jadi mentok. ada prospek tumbuh nih. Iya. Dan gua ngeliat si perusahaan juga menaikkan harga jualnya gitu kan. Artinya kan ada ekstra laba kan Sam di sini kan. Ada dari dorong volume sama ada dorong di harga jual gitu. Dan ditambah lagi gua udah punya framework yang lumayan lengkap lah. Ya udah gua bikin aja PR-nya gitu. Gua bikin PR-nya, wah bagus juga nih perusahaan. Cash-nya gede juga cashnya. Nggak ada utang juga, minim utang. Jadi ya gua mikir ya ini peluang yang bagus buat lu beli saat itu. Gua beli saat itu, iya. Jadi waktu itu ya udah gua udah pakai framework marketing waktu itu setelah gua evaluasi murah ternyata. Sebelum itu ya udah gua ini dulu kan sharing lah ke tim sharing ke tim lah. Buat ini menarik nih gitu. Menarik buat di invest lah gitu. Kayak gua nggak ada, soalnya kayak lu cerita kayak ke Billy kali ya. Karena kan kayak lu lagi ini gak sih, lagi di bawah lagi sambil ngerokok sambil cerita ya, kayak gue soalnya nggak ada. Ya waktu itu ya gue cobain tuh ke Billy, ke Michael. Iya. Kok kasih mereka coba ya? Iya coba nih. Biar gak biasa. Tes pasang. Ternyata dia bilang, wah ya benar mirip gitu. Memang bahkan lebih enak gitu. Nah setelah itu mereka ya diskusi segala macam. Gua kerjain PR gua dan ternyata ada ada peluang yang bisa dia naikin labanya yang cukup banyak waktu itu. Ya udah dari situ nggak tanpa pikir panjang lah saya. Ya udah beli aja. Berapa gitu. banyak Mat yang lu beli? 85%. 85%? Waduh. Dari Porto. Pokoknya banyak ya. Pokoknya lu beli banyak lah, lu dorong karena udah ketemu yang bagus nih ceritanya. Karena dengan menghitung sederhana aja ya ini perusahaan bagus ya dia bagus gitu. Tanpa utang, nggak ada leverage juga. Cash banyak. Terus kondisi anginnya juga masih bagus kan. Hitungannya masuk lah. Masuk. Dan lu dorong banyak lah di momen itu. Orang-orang bilang kan industri rokok sunset. Sunset katanya. Iya, sunset. Bahkan dari situ kan kita pasti nggak sunset semua gitu. Jadi ada peluang dari berita yang buruk ini pasti. Di setiap industri ya juga begitu. Jadi gua nemuin di WIM ini. Dan lu cek di situ. Ya, dicek aja. Karena susah kayak lu misalnya orang udah bilang ini udah nggak bagus. Orang kadang udah males, Mat. Iya, kadang males udah males gitu. Lihat gitu. Padahal ternyata di dalam industri itu masih ada peluang. Masih ada peluang sebenarnya gitu. Cuma emang harus ngotorin tangan lo. Harus kerjain PR lah. Harus kerjain PR. Dan sekarang kondisinya udah naik. Iya, udah naik. Udah cukup ya buat pensiun. Belum lah. Kalau mau pensiun muda tapi bisa gak, Pak? Tapi mau ngapain, Sam? Pensiun muda kan ya kerja aja dulu. Ya, siapa tahu. Kan. Cuma kalau Rahmat pensiun boleh gak kok? Diizinin gak? Wah, harus ini dulu. Harus extend dulu ya. 001 kita nih. Soalnya kan gua ada rasa memiliki juga lah istilah di ting ini. Jadi gua juga dikasih kesempatan buat masuk. Karena kesempatan buat masuk ting ini kan gua rasa cukup langka lah istilahnya. Gua juga dari background yang bukan finance gitu. Dan gua ngerasa ya gua harus harus bertumbuh bersama lah gitu. Buat tumbuhin bareng lah istilahnya, buat grow bareng gitu lah. Buat grow bareng. Gitu. Jadi perjalanannya bisa panjang lah. Ya, Mamat ini juga emang hebat karena dari background yang teknik ya. Nah, tapi bisa dagang itu kan actually udah lompat sebenarnya. Dan ujung-ujungnya jadi investor sekarang. Jadi kalau orang bilang maksudnya ya mereka
nggak ada background jadi mereka nggak bisa gitu. Rasanya sih ya ini bukti nyata sendiri. Kalau Rahmat aja bisa, pasti yang lain juga bisa. Ya, gitu. yang penting niat aja gitu. Ya, emang dari awal emang Rahmat nih hebat karena dia niat belajarnya juga emang tinggi banget teman-teman. Ya biasa aja lah. Ya bagus Mat. Mungkin ada nggak ya Mat pertanyaan terkait perjalanan yang gue belum nanya gitu tapi pengen ceritain. Ya cukup lah. Cuman buat pesan aja sih buat teman-teman. Jadi ya kalau dalam kerja itu kan pasti ya ikhlas aja lah istilahnya. Nggak ikhlas ya pelajarin apa yang bisa dipelajari di pekerjaan itu gitu. Dan juga gua kan hitungannya ini kan Sam, apa namanya, sandwich lah. Kalau bisa dibilang ini sandwich. Tapi gua rasa enggak gitu karena kan kita kalau ngasih orang tua itu kan kewajiban ya Sam. Jadi ngasih ibu itu, ngasih bapak ya kan harus juga gitu. Enggak durhaka juga. Karena gue ngalamin sendiri Sam, kalau kita ngasih ke ibu, kalau kita muliakan ibu gitu, kita pasti dapat rezeki yang lebih banyak, bisa diganti yang lebih banyak gitu. Itu sih dari gue. Sandwich generation itu bukan alasan lah buat berjuang lagi gitu. Gitu. Tapi dari situ bisa jadi motivasi buat terus maju ya. Iya, buat motivasi. Karena kalau gua nggak kasih ibu, gua udah ngumpulin banyak. Kalau udah ngumpulin banyak kan motivasi kita buat nambah lagi itu kan dikit kan. Ya udah banyak. Kalau kita ngasih kan kita masih ada rasa buat semangat buat cari lagi. Wah, gua harus cari lagi nih lebih banyak. Karena gua ada tanggungan gitu istilahnya. Ada gitu dorongan sih. untuk ada dorongan untuk berjuang lebih keras lagi gitu. Jadi Rahmat ini dari backgroundnya emang berbeda jauh banget ya. Maksudnya bukan nggak di finance dari awal, nggak di bisnis, tapi dari teknik bahkan awalnya dari Kendal tapi bisa sampai sini. Thank you Mat, udah cerita banyak nih, sangat menginspirasi. Semoga. Oke teman-teman, sampai di sini dulu Thinkpod kali ini. Thank you yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe buat konten-konten seperti ini. And see you on the next Thinkpod. Bye. Bye-bye.